Saya record dulu. Eh, saya lanjutkan. Saya lanjutkan. Untuk pertemuan ini, pertama setelah kita membuka dengan membaca Fatihah dan kita membaca sholawat sallallahu kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya sampaikan bahwasanya nanti saya sampaikan kompetensi inti dan juga kompetensi dasar. Tetapi sebelumnya saya informasikan kepada anak-anak semuanya dan mohon maaf kepada orang tua apabila di dalam mengumpulkan tugas ada kesulitan karena ada kesalahan teknis yang tidak bisa dihindarkan dan bukan karena kesalahan mengoperasikannya atau mungkin bukan karena sinyal, tetapi banyak dari anak-anak yang sudah mengumpulkan tugas, terutama adalah yang tugas monitoring ibadah anak-anak semuanya dari hari Selasa kemarin ya, hari Selasa zuhur itu tanggal 21. Itu sampai dengan tadi subuh ada yang sudah mengumpulkan, ada yang statusnya masih ditugaskan atau belum menyerahkan, ada juga yang statusnya sudah berubah, sudah mengumpulkan. Tetapi kalau yang sudah mengumpulkan, statusnya sudah berubah mengumpulkan, tidak masalah. Tapi banyak yang juga, "Pak, ini saya sudah mengumpulkan bolak-balik kok tidak bisa ya? Statusnya kok gagal." Tidak apa-apa, nanti ini tadi sudah saya cek, saya lihat. Sudah saya lihat ada yang eh, statusnya belum berubah, statusnya masih ditugaskan, tetapi di di akun saya sudah bisa saya baca hasilnya seperti apa, bisa saya lihat. Tetapi nanti kalau ada yang mungkin belum berhasil, mungkin ada beberapa tadi ya ada yang masih kosong, apakah karena memang ada kesulitan. Nanti saya rekap siapa saja di kelas A siapa, kelas B siapa, kelas C siapa, kelas D siapa. Nanti akan saya minta untuk di-share di grup oleh wali kelas ya. Insya Allah akan saya sampaikan ke wali kelas. Mungkin siapa yang perlu, kalau apa mengumpulkan melalui Google Chrome masih kesulitan, ada kesulitan, artinya kok sudah mengumpulkan bolak-balik, sudah mencoba tapi kok ternyata belum sampai di akun saya, belum sampai di tempat saya. Nanti eh, mohon maaf saya persilahkan untuk kemudian eh, bisa dijabri saya. Kalau memang yang khusus eh, yang belum dan sudah saya rekap ya, maksud saya sudah saya rekap. Oh, yang belum mengumpulkan atau eh, artinya filenya belum tersampaikan sampai dengan saya, nanti saya rekapnya, nanti siang saya kirimkan di grup. Insya Allah seperti itu. Tetapi yang sudah mengumpulkan, statusnya sudah berhasil, atau tadi ada yang sudah japri saya, kemudian saya lihat, oh ini sudah ada namanya siapa saja tadi ya, ada yang
Iya. Ada Mbak, hmm, ini. Ada Mas Diki dari kelas 7B ya. Dari kelas 7B absen 11. Sudah mengirimkan, terus kemudian apa? Statusnya masih masih ditugaskan. Artinya kalau statusnya di situ masih ditugaskan berarti seperti belum mengumpulkan. Tetapi ternyata filenya sudah sampai di tempat saya, sudah ada. Dan bukan hanya Mas Diki, ada beberapa yang lain dan mungkin agak banyak, tetapi tidak masalah. Nanti yang belum statusnya memang belum mengirimkan dan kemudian saya lihat di tempat saya belum ada datanya, nanti saya rekap, saya sampaikan di wali kelas masing-masing melalui wali kelas masing-masing. Itu. Dan tetapi sebelumnya, saya persilahkan juga untuk apa, saya silahkan juga untuk dicoba lagi. Nanti pengumpulan itu tadi saya perpanjang waktunya sampai jam 14.00, jam 2 siang, nggih. Tidak usah tergesa-gesa. Ini ada yang bertanya, "Saya sudah ngirim tadi pagi nggih, Pak?" Rahasia Bunga Rika. Saya tidak hafal satu persatunya, tetapi kalau memang sudah mengirimkan, eee, sudah nggak apa-apa, nanti saya ceknya satu persatu per kelas ya, satu kelas dari kelas A, B, C, dan D. "Pak, kalau lewat salin link bisa?" Nanti saya cek dulu juga. Kita lanjutkan, yaitu kompetensi inti K1, KI1, yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya, yaitu kalau kita ya jelas agama Islam, kita menghargai dan menghayati ajaran agama Islam. Kemudian menghargai dan menghayati perilaku jujur, perilaku disiplin, tanggung jawab, peduli. Peduli itu bisa ya toleransi, kemudian ada gotong royong ya kita ikut gotong royong, apapun itu biasanya kalau gotong royong itu ya pasti kegiatannya positif ya, kegiatannya baik dan bermanfaat insya Allah seperti itu. Ya bisa saja apapun lah, gotong royong apapun lah, toleransi juga seperti itu pastinya baik. Kemudian santun, santun kepada siapa saja dan juga percaya diri. Menjadi orang menjadi orang itu jangan pesimis. Kita harus positif, positif thinking, positif, melakukan hal-hal yang baik. Kita harus yakin dan akhirnya kan akan menumbuhkan percaya diri kita. Dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang ketiga, memahami pengetahuan yang faktual, yang fakta berdasarkan fakta, logika, konseptual, dan prosedural. Berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata, kejadian yang bisa dilihat oleh mata. Mencoba untuk KI4-nya mencoba mengolah, mencoba kemudian dan juga mengolah, menyaji dalam ranah konkret, menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat. Dan ranah abstrak ya bisa menulis, membaca, menghitung, menggambar, mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut
pandang teori. Untuk kompetensi dasarnya yaitu meyakini bahwa Allah yang Maha Mengetahui, Maha Waspada, Maha Mendengar dan Maha Melihat. Tentang ini kemarin ada yang tanya, yaitu Pak, yang betul itu Maha Waspada atau Maha Teliti? Tetapi sebenarnya sama, sebenarnya intinya itu sama. Intinya sama. Antara waspada dan teliti artinya mengetahui secara detail, mengetahui secara eh, sepenuhnya, bukan hanya di luarnya saja tetapi mengetahui secara detail. Itu bisa juga diartikan dengan waspada. Kemudian kompetensi dasar yang kedua adalah menghayati perilaku diri, perilaku percaya diri, tekun, teliti, dan kerja keras sebagai implementasi dari makna al-alim, al-khabir, as-sami', al-basir. Kemudian yang keempat adalah menyajikan contoh perilaku yang mencerminkan orang yang meneladani Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. Untuk KI dan KD-nya seperti itu. Kemudian tujuan dari pembelajaran ini di bab 1 ini eh, yang jelas adalah kita dituntut, kalian dituntut untuk menunjukkan, untuk mengetahui, untuk memahami dalil nakli. Dalil nakli itu apa? Dalil yang berkaitan, ya, yang bersumber dari Quran dan hadis. Dan juga dalil akli. Dalil akli itu dalil yang bisa diterima oleh akal atau hasil logika. Hasil logika bisa. Terkait apa? Terkait dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah menyebutkan pengertian Asmaul Husna. Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. Contoh yang tadi dalil naklinya itu adalah kemarin di awal di buku kalian. Di buku kalian sudah ada ya. Di buku kalian bab yang pertama itu di bab ini yaitu surat Al-A'raf ayat 180. Yang bunyinya bagaimana? Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bagaimana artinya? Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan seterusnya. Dan bagi Allah itu ada atau terdapat Asmaul Husna, terdapat nama-nama yang baik.
Kemudian di situ ada perintahnya. Fad'uhu biha, fad'uhu, dan berdoalah kalian semuanya. Fad'uhu, berdoalah kalian semuanya biha dengan Asmaul Husna itu. Bagaimana caranya? Ya, bisa kita buat Asmaul Husna itu kita baca seperti zikir. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, dan selanjutnya sampai dengan berakhir. Itu bisa. Tetapi bisa juga kalian membaca seumpama ya Allah, ya Rahman, ya Allah yang Maha Pengasih. Kemudian ditambah dengan doa, bisa menggunakan bahasa Indonesia atau menggunakan bahasa yang kalian bisa. Kalian lebih mantap seumpama. Kalian lebih mantap menggunakan bahasa Jawa. Boleh. Bisa berdoa menggunakan bahasa Indonesia. Saya merasa lebih mantap kalau menggunakan bahasa Indonesia, Pak. Atau ada yang karena baru belajar bahasa Inggris, kemudian saya ingin atau saya lebih bisa merasakan eh, mantap itu ketika berdoa menggunakan bahasa Inggris. Boleh dengan membaca Asmaul Husna, kemudian diartikan dalam bahasa Inggrisnya dan ditambah dengan doa-doa yang lain. Kemudian eh, yang ketiga adalah bisa Asmaul Husna, menjelaskan makna Asmaul Husna yang itu tadi. Kalau di bab kita adalah 4 saja, karena Asmaul Husna ada 99, ada banyak. Tetapi di bab kita, bab 1 ini, kita batasi yang kita bahas yang terkait 4 Asmaul Husna. Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. Yang keempat adalah mengidentifikasi perilaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, melaksanakan perintah Allah atas dasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman percaya kepada Allah bahwasanya kalau kaitannya dengan Asmaul Husna berarti Allah mempunyai, percaya kepada Allah bahwa Allah mempunyai nama-nama yang baik yang berjumlah 99. Kemudian juga melaksanakan perintah Allah itu dengan atas dasar iman kepada Allah. Kemudian yang terakhir adalah menyontoh atau mencontohkan perilaku yang mencerminkan keteladanan dari sifat Asmaul Husna. Terkait tentang tugas atau sebenarnya kalau sholat itu bukan tugas ya, karena itu sudah menjadi kewajiban kalian dan juga saya semuanya, kewajiban semuanya. Eh, Sebenarnya di tanpa harus saya nulis, di kertas monitoring itu, harusnya kalian sudah sholat semuanya. Tetapi itu hanya sebagai tanda bahwa kalian melaksanakan dan bisa dipertanggungjawabkan. Dan juga untuk bukti kepada manusia, terutama kepada saya, bahwa kalian benar-benar melakukan sholat itu. Dan saya yakin kalian semuanya pasti
sudah melakukan sholat itu dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Kalaupun mungkin ada yang masih sholatnya masih terkadang mengakhirkan, terkadang karena merasa repot dengan banyak tugas dari sekolahan, kemudian sholatnya di akhir atau lupa bahkan sampai, sekarang sudah jam segini sudah mau masuk di waktu sholat yang berikutnya sama zuhur, kemudian sampai jam berapa? Setengah tiga belum sholat zuhur. Wah ini mungkin merasa ya, merasa bukan karena terlalu sibuknya. Kalau terlalu sibuknya bisa jadi tetap di apa namanya, di eh, diantisipasi dengan, kan di kalian ada HP atau di punya alarm maksimal itu, seumpama di awal-awal jam itu masih, ini masih ada pembelajaran belum bisa, nanti kalau saya tinggal nanti saya nggak paham kalau kebetulan diterangkan, kemudian di alarm saja jam 12 atau bagaimana itu ya. Terus kemudian eh pada untuk kemarin ada yang tanya juga bahwasanya kalau yang sedang tidak sholat bagaimana? Sudah saya terangkan, sudah saya share itu bahwa yang perempuan yang baru tidak sholat itu dengan mempelajari apa, buku-buku keagamaan, buku tentang apapun lah nggak apa-apa. Maksud saya adalah dengan begitu kalian mungkin tidak sholat 5 hari, berarti ada 5 tema yang bisa kalian serap. Ada 5 tema yang bisa kalian pahami untuk menambah khazanah keilmuan kalian semuanya. Terus tentang ini, untuk monitoring sholatnya, untuk sementara kita cukup untuk hari ini, nanti dikumpulkan sampai dengan jam 14 kalau yang belum. Kalau sampai jam 14 nanti masih ada yang belum, saya buatkan rekapnya. Yang belum siapa saya share melalui wali kelas. Insya Allah seperti itu. Kemudian mungkin ada yang perlu ditanyakan dari pertemuan kemarin, dari yang sudah kalian pelajari, perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan di komen live chatnya ya. Untuk yang mengirimkan melalui Google Drive-nya, maaf, dicoba lagi ya, dicoba dulu nanti menggunakan langsung di Google Classroom saja, karena tadi ada saya coba itu, saya coba buka, kemudian saya harus minta password. Nanti kalau ada beberapa orang saja yang menggunakan Google Drive, kemudian saya nggak bisa lihat, saya nggak bisa ngoreksi, gitu ya. Hari ini tidak ada tugas, kalian eh, kalian manfaatkan waktunya untuk menyelesaikan tugas yang lain. Hari ini dari PAI tidak ada tugas, tetapi untuk di soal-soal itu ayo berarti halaman 11 itu kalian pelajari saja
mungkin nanti di pertemuan berikutnya nanti akan coba saya tanyakan, langsung dijawab di live chat-nya ya. Kemudian sama apa, dipelajari juga untuk bab kedua yaitu tentang hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Yaitu peta konsepnya bagaimana, kemudian apa saja di situ, kemudian dalilnya apa, bagaimana berperilaku jujur, bagaimana ketika kita mendapatkan eh, apa, mendapatkan perintah dari orang lain, mungkin dari guru atau yang lain, atau bagaimana kita ketika disuruh oleh orang tua atau bagaimana, bagaimana bersikap, bagaimana berperilaku, bagaimana kita melakukan sesuatu itu bisa terus menerus, apa, istiqomah. Istiqomah itu bagaimana? Karena eh, sepertinya di pertemuan yang akan datang kita masih belum bisa bertemu secara langsung ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan melalui live chat. Ya, melalui live chat silahkan ditanyakan. Kalau tidak ada pertanyaan, pertemuan agama pada siang hari ini saya cukupkan sekian, dan silahkan yang sudah dipelajari tentang Asmaul Husna ini dilaksanakan, implementasikan atau dilaksanakan di tiap harinya. Bisa buat zikir, bisa buat dalam berdoa, bisa buat apapun. Kemudian eh, bagaimana sih kalau bagaimana apa? Bagaimana orang itu ketika sudah memahami Asmaul Husna, bagaimana kalau kita sudah mempelajari, memahami, dan juga melaksanakan perintah itu bagaimana. Itu itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semuanya bisa eh, terinspirasi, bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang sudah diperintahkan kepada kita, kita bisa bertanggung jawab atasnya, dan semoga kita diberikan kekuatan, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga semuanya tetap sehat, tetap terjaga, bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Amin amin ya robbal alamin. Akhirul kalam, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.